Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1107 pastinya sudah dinantikan oleh para player. Pergerakan Papa Dragon memang tak terduga. Akhirnya dia memulai pergerakannya setelah sekian lama AFK. Penasaran kan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Monkey D. Dragon? Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama players sekalian. Dalam flashback Kuma dijelaskan bahwa 14 tahun yang lalu, Jinny, salah satu komandan dari pasukan revolusioner, diculik dan dipaksa menjadi salah satu istri dari Tenryubito. Dan 2 tahun kemudian, Bonnie dilahirkan serta terungkap jika Kuma bukanlah ayah kandung dari Bonnie. Sudah jelas jika banyak player yang kesal melihat Dragon tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan Jinny. Namun sebenarnya ada alasan dibalik tindakan yang diambil oleh Dragon tersebut. Karena baru dalam timeline waktu sekarang, pasukan revolusioner menyatakan bahwa mereka siap berperang secara terang-terangan dengan pemerintah dunia. Mereka menyerang Merijoa saat sidang Reverie berlangsung. Meskipun misi mereka dikatakan berhasil, namun pergerakan pasukan revolusioner di sana tak sepenuhnya sukses. Para komandan revolusioner yang menyerang Merijoa terlihat cukup kesulitan melawan 2 admiral angkatan laut. Padahal mereka masih belum melawan para Gorosei dan juga Ksatria Dewa. Lalu mereka juga dibantu oleh Admiral Fujitora untuk bisa melarikan diri dari Merijoa. Kembali ke penculikan Jinny 14 tahun yang lalu. Saat itu, pasukan revolusioner baru berdiri selama 8 tahun. Dan sudah jelas jika mereka belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang Merijoa secara langsung. Dan itu, setelah 2 tahun perginya Jinny dari Merijoa, terlihat Kuma yang sedang melatih Sabo. Dimana ketika Sabo tersadar setelah diselamatkan oleh Dragon saat di kerajaan Goa, Monkey D. Dragon mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki kekuatan meskipun itu hanya mengubah kerajaan Goa. Dragon menyadari bahwa untuk menggulingkan kerajaan Goa saja saat itu tidak mungkin terjadi, apalagi pergi menyelamatkan Jinny di Merijoa. Pasukan revolusioner jelas masih kalah dalam jumlah pasukan dan persenjataan. Bahkan saat ini pasukan revolusioner hanya bisa melakukan invasi dalam skala kecil ke Merijoa. Sudah jelas pasukan revolusioner masih membutuhkan sosok kuat untuk membantu mereka mengalahkan pemerintah dunia. Akhirnya terungkap alasan mengapa Dragon tak datang ke Pulau Egghead untuk menyelamatkan Luffy dan juga Dr. Vegapunk. Karena Dragon lebih memilih untuk menyelamatkan Trafalgar Law dari si brengsek Kurohige. Kekalahan Law dari Kurohige benar-benar menghancurkan karir perbajak lautannya. Law kehilangan semuanya, krunya, kapal selamnya, bahkan juga topinya. Setelah berhasil mengalahkan Doflamingo, tujuan utama Law saat ini adalah untuk bisa mengungkapkan Secret Fate alias takdirnya yang berhubungan dengan keluarga Di dan juga sejarah dunia yang sebenarnya. Dalam One Piece Chapter 996, Robin menjadi satu-satunya orang di bajak laut topi jerami yang diberitahukan oleh Law mengenai rahasia keluarga Di yang dimilikinya. Mengapa hanya Robin yang diberitahu oleh Law? Apakah sebenarnya Law memiliki hubungan rahasia dengan pasukan revolusioner? Melalui bantuan Robin, Law telah mengumpulkan informasi berharga tentang Poneglyph, Rod Poneglyph di Wano, dan senjata kuno Pluton. Pasti Law akan melanjutkan pencariannya setelah dikalahkan oleh Blackbeard. Dan semua itu akan terjadi melalui bantuan dari Dragon. Law sendiri mengetahui tentang hubungan Robin dengan pasukan revolusioner, dan julukannya sebagai The Light of Revolution. Apa sebenarnya hubungan Law dengan Dragon? Ternyata Law adalah anggota rahasia yang bekerja dengan Dragon. Dragonlah yang meminta Law untuk membentuk aliansi dengan kru topi jerami agar dia bisa memantau Luffy. Sehingga hal tersebut menjelaskan mengapa Law menyelamatkan Luffy di perang besar Marineford. Karena kagumnya Law pada keluarga Monkey D. Law tertarik pada Will of D dan pandangannya tentang kebebasan sejalan dengan tindakan revolusioner dari Dragon. Memberikan alasan bagus untuk mengorbankan hidupnya untuk Luffy yang merupakan keluarga dari Dragon. Sama kasusnya seperti Bartolome Kuma, dia telah melakukan tindakan serupa untuk kru topi jerami, memungkinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan mereka. Kuma juga mengagumi Dragon, menginginkan kebebasan, dan membantu orang lain dengan harapan menggulingkan kaum bangsawan seperti yang dilakukan oleh Dragon. Kuma juga seorang pemuja Sun God Mika garis keras. Ternyata, Dragon tidak berkeinginan untuk memiliki pengaruh secara langsung atas perjalanan Luffy. Dan yang terbaik bagi Dragon adalah tetap memantau Luffy untuk memastikan hal terburuk tidak terjadi pada anaknya itu. Karena Dragon lebih memilih untuk fokus pada tujuannya sendiri, yaitu menjatuhkan pemerintah dunia. Oleh karena itu, para player penyokong Dragon
Jangan kecewa apabila Dragon tidak muncul di insiden besar Egghead. Luffy tidak akan perlu diselamatkan. Dia bukan lagi bocil FF seperti di chapter 100. Karena sekarang dia adalah seorang kaisar lautan. Kembali ke Law, aliansi antara Law dan Luffy yaitu bertujuan untuk menjatuhkan Doflamingo, salah satu broker underworld krusial dan juga merupakan mantan anggota keluarga Celestial Dragon. Menariknya adalah kedatangan Law dan Luffy ke Dressrosa berbarengan dengan kedatangan komandan pasukan revolusioner ke sana. Apakah ini hanyalah sebuah kebetulan atau ada udang di balik bakwan? Karena pasukan revolusioner juga mengincar Doflamingo untuk menginvestigasi senjata yang beredar di pasar gelap. Yang paling di-highlight di arc Dressrosa adalah turnamen Colosseum yang diselenggarakan oleh Doflamingo yang memiliki banyak kesamaan dengan kompetisi berburu penduduk asli yang diadakan oleh Celestial Dragon 38 tahun lalu di God Valley. Kemungkinan besar acara berburu lainnya akan segera terjadi. Dragon menunggu para ksatria dewa untuk bergerak terlebih dahulu sebelum pasukan revolusioner melakukan pergerakan. Para ksatria dewa akan mengadakan permainan berburu lagi dalam waktu yang sangat dekat untuk menyelesaikan masalah pasokan makanan mereka dengan cara mengambil secara paksa sumber daya suatu negara, terutama negara-negara yang melakukan pemberontakan pada pemerintah dunia. Karena permainan berburu tersebut akan sementara waktu menyelesaikan masalah pasokan makanan di Merijoa yang disebabkan oleh sabotase dari pasukan revolusioner, di mana para bangsat Tenryubito akan langsung mencuri sumber daya suatu negara sambil dijaga oleh para ksatria dewa. Kejadian tersebut akan memberikan kesempatan bagi pasukan revolusioner untuk menyingkirkan Holy Knight. Bersama dengan Law, Dragon bisa menghajar baik itu Celestial Dragon maupun para ksatria dewa. Pada saat yang sama, peristiwa-peristiwa ini akan membantu Law memahami Sacred Fate yang masih belum terjawab. Sehingga kesimpulan dari video ini adalah Dragon tidak akan pergi ke Egghead dan malah akan menyelamatkan Law dari Blackbeard. Law akan bersekutu dengan Dragon untuk membantu mengalahkan ksatria dewa yang menjaga Celestial Dragon yang berencana untuk segera mengadakan permainan berburu penduduk lokal di negara yang memberontak. Saat ini, Dragon sedang membangun kekuatan dari pasukan revolusioner untuk menantang pemerintah dunia. Dragon akan menyelamatkan Law dan bergerak ketika Holy Knight beraksi. Kompetisi berburu akan menjadi tempat yang sempurna untuk pertempuran antara para iblis dengan para dewa. Karena Buang Sati akan selalu menyebabkan badai. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jawas nakama, itulah video mengenai pergerakan Dragon yang ternyata menyelamatkan Law. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!